A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin nurjat illallah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini kita akan membahas kembali tentang af'alun illallah. Artinya tidak ada perbuatan makhluk kecuali Allah. Kita membahas ini yang ringan-ringan saja, yang mudah difahami secara menyeluruh maupun syariat maupun ma'rifat. Jujur, kalau kita membahas masalah ini secara hakikat, kita tidak sanggup memikirkan. Kenapa? Karena Allah itu atau Tuhan itu tidak bisa disandarkan kebenaran maupun ketidakbenaran, atau Tuhan tidak bisa disandarkan yang hak maupun yang batil. Kenapa? Karena Tuhan sudah ada sebelum ada sesuatu. Sebelum ada surga dan neraka, sebelum ada alam ini, sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada yang hak dan yang batil, Tuhan itu sudah ada. Jadi tidak bisa disandarkan, tidak berlaku bagi Allah, karena dia sudah ada sebelum ada sesuatu. Subhanallah. Saudara, apa yang dimaksud la af'alun illallah? Tidak ada perbuatan kecuali Allah. Artinya, jasad ini sebenarnya adalah benda mati. Jasad ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga jasad kita ini bisa bergerak. Allah menggerakkan jasad kita ini sehingga bisa beribadah, bisa sholat, bisa puasa dan lain sebagainya.
Lalu kita sudah keliru besar, salah besar ketika kita sholat atau beribadah mengharap surga. Kita betul-betul tidak tahu diri. Kenapa? Allah menggerakkan kita di dalam semua ibadah itu. Tapi kita sendiri minta imbalan. Itu sudah salah besar. Apa yang dimaksud lillahi ta'ala? Karena Allah, sehingga kita bisa sholat, bisa puasa. Tidak ada perbuatan makhluk kecuali perbuatan Allah. Lalu, siapa yang berbuat di dalam maksiat atau di dalam kebenaran? Allah menggerakkan kita dari segala hal, misalnya maksiat maupun kebenaran, karena suatu akibat. Ini kita bicara masalah syariat. Sekali lagi, Allah menggerakkan kita dari segala hal karena suatu akibat. Artinya apa? Allah tahu apa yang ada terbisik di dalam hati kita. Artinya apa yang diinginkan hati kita. Maka digerakkanlah Allah. Misalnya ketika hati itu menginginkan maksiat, maka digerakkanlah Allah itu maksiat. Ketika hati itu menginginkan kebaikan, maka digerakkanlah Allah itu dalam kebaikan. Itulah sebabnya. Inilah tanda bukti bahwa betapa Tuhan itu pengasih penyayang. Apa yang kita inginkan dikabulkan. Sekalipun itu tidak diridhoi Allah. Begitu Tuhan itu pengasih. Inilah yang dimaksud ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti akan kabulkan segala permintaan. Minta itu tidak sekedar ya Allah, tidak. Hati. Kita berdoa ya Allah karena ingin sesuatu. Ketika kita berbuat juga karena ingin sesuatu. Makanya sering saya menjelaskan di dalam konten-konten saya yang pertama bahwa sesungguhnya hakikat daripada doa itu adalah perbuatan. Kalau cuma kita sekedar angkat tangan, ya Allah, nggak bisa. Tapi ketika kita langsung berbuat, itu pasti bisa. Allah yang menggerakkan kita. Inilah yang dimaksud dalam istilah syariat. Tidak ada perbuatan
selain Allah, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika kita tidak digerakkan. Lalu bagaimana berbuat maksiat? Siapa yang bertanggung jawab? Allah menggerakkan kita karena memang kita yang menghendaki. Karena di dalam hati itu sudah terbisik, Allah Maha tahu. Makanya kalau kita berbuat maksiat, kita akui aja secara jasmani. Dan berbuat kebaikan, kita serahkan kepada Allah. Sekalipun itu sebenarnya kebaikan dan kebenaran itu tidak bisa disandarkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia sudah ada sebelum ada kebenaran dan ketidakbenaran. Sekali lagi, saudara, kita sudah salah besar ketika kita beribadah sholat mengharap surga. Kita ini benda mati, digerakkan. Kita digerakkan oleh Allah untuk sholat. Malah kita meminta imbalan surga. Justru kita yang harus bersyukur. Kenapa? Betapa banyak rahmat Allah, tidak terhitung. Kita makan digerakkan. Coba bayangkan. Kita sakit digerakkan untuk berobat. Subhanallah. Napas kita ini keluar masuk. Ini semua adalah rahmat. Begitu kasih sayang kepada kita semua. Tapi kita tidak pernah tahu diri. Tidak pernah merasa. Semoga bermanfaat, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.